Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang begitu masyhur dikenal masyarakat tanah air. Baru-baru ini, nama Gus Dur kembali hangat diperbincangkan masyarakat, mengingat MPR secara resmi mencabut TAP nomor 2 tahun 2001 tentang pemberhentian Gus Dur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Setelah lebih dari 20 tahun berlalu, pencabutan itu dinilai tidak mengejutkan karena masyarakat sangat percaya Gus Dur sebagai pemimpin yang arif, jujur, dan bijaksana. Sebaliknya, kini satu persatu perkataan Gus Dur pada akhirnya mampu membuktikan semuanya. Berikut kami rangkum 3 perkataan sakti Gus Dur yang telah terbukti kebenarannya. Pertama, perkataan mengenai pelengseran dari kursi presiden. Dalam sebuah wawancara di program Kick Andy, Gus Dur pernah ditanya mengenai pandangannya tentang pelengseran Gus Dur dari kursi jabatan Presiden Republik Indonesia. Saat itu Andi Noya yang baru akan membuka program mencoba mengakhiri kalimat openingnya dengan pertanyaan, apakah Gus Dur mundur atau dimundurkan? Lantas Gus Dur langsung menyela sembari berkata, dilengserkan. Sebuah pernyataan yang juga disampaikan oleh Gus Dur dalam beberapa forum lainnya. Saat Andi Noya kembali bertanya mengenai siapa kiranya orang yang paling bertanggung jawab atas pelengseran itu, Gus Dur lantas menjawab, 2. Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri. Meskipun tidak menjelaskan alasannya dengan rinci, dalam beberapa jawaban lain, Gus Dur menunjukkan bahwa ia adalah sosok negarawan sejati. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu tidak pernah merasa dendam pada siapapun. Bahkan dalam sebuah pernyataan, Gus Dur berkata bahwa hanya ada satu orang di Indonesia yang pantas jadi musuhnya, yaitu Presiden Soeharto. Namun Gus Dur kembali menjelaskan bahwa itu pun keduanya masih saling bersilaturahmi. Pungkasnya, Gus Dur kemudian menyatakan bahwa artinya ia tidak pernah memiliki musuh di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang sangat demokratis, bagi Gus Dur, bangsa ini harus berpegang teguh pada tegaknya kedaulatan hukum. Saat ditanya lebih lanjut oleh Andi Noya mengenai apa negatifnya bagi bangsa dengan adanya pelengseran itu, Gus Dur lantas berkata bahwa ini bukan soal bangsa, tapi ini soal hukum. Secara politik Gus Dur dilengserkan, namun secara hukum Gus Dur tidak pernah dibuktikan bersalah. Dengan tegas Gus Dur kemudian berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Perkataan itu terekam jelas oleh kamera, menjadi saksi bahwa ucapan Gus Dur kini benar-benar telah terbukti menjadi kenyataan. Dicabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 2001 tidak hanya membuktikan Gus Dur tidak pernah terlibat dalam satu pun tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Dengan sikap rendah hati, Gus Dur senantiasa memberikan jawaban-jawaban yang menyejukkan, menandakan suri tauladan sebagai pemimpin yang berjiwa besar. Gus Dur menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Daripada timbul perpecahan darah mengalir, Gus Dur memilih mundur sebagai seorang kesatria. Satu pelajaran penting dari guru bangsa kepada negeri ini adalah quotes terkenal dari Gus Dur, bahwa ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Kedua, perkataan tentang tuduhan korupsi di masa lalu. Pencabutan TAP MPR nomor 2 tahun 2001 bukan saja menegaskan bahwa Gus Dur dilengserkan, namun juga bukti bahwa sang presiden tidak pernah terlibat dengan tuduhan penyelewengan dana. Gus Dur selalu konsisten memikirkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya.
bahkan terkadang menghiraukan kesehatannya sendiri. Meskipun sejumlah pihak menuduh sang presiden melakukan korupsi, nyatanya Gus Dur seringkali mengeluarkan kebijakan yang sangat pro pada upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah pembubaran Departemen Sosial. Mengutip Firdika Rizky Utama dalam bukunya berjudul Menjerat Gus Dur tahun 2020. Bagi mantan ketua PBNU itu, Departemen Sosial sudah tidak bisa lagi dilakukan reformasi, sehingga pembubaran menjadi langkah terbaik. Lebih lanjut dalam wawancara kepada Andi Noya di Metro TV pada 2008 silam, Gus Dur menyebut kalau koruptor di Departemen Sosial sudah terlalu banyak dan mampu menguasai seisi kantor. Karenanya lebih baik dibubarkan. Lebih lengkap, Gus Dur berkata, persisnya itu karena departemen yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini, kata Gus Dur sambil tangannya memukul-mukul kursi saat menjawab pertanyaan Andi Noya. Andi Noya yang tak puas dengan jawaban Gus Dur kembali memberikan pertanyaan logika tentang pembubaran Departemen Sosial. Kalau membunuh tikus kan gak perlu membakar lumbungnya, Gus, ujar Andi. Oh memang, karena tikusnya sudah menguasai lumbung, kata Gus Dur dibarengi tawa audiens. Tetapi peringatan Gus Dur ihwal korupsi besar-besaran dalam tubuh Departemen Sosial nyatanya masih belum terbantahkan. Setelah Departemen Sosial dihidupkan, korupsi langsung menimpa institusi itu, tepatnya saat dipimpin oleh Bahtiar Kamsya periode 2001-2009. Pada 2010, KPK menetapkan Bahtiar sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Rentetan kasus korupsi lainnya terjadi di tubuh Kementerian Sosial, mulai dari kasus korupsi Idrus Marham 2018, Juliali Batubara 2020, dan kasus korupsi bansos beras yang melibatkan penetapan 6 tersangka pada tahun 2023. Ketiga, perkataan Gus Dur yang penuh teladan. Dengan atau tanpa pencabutan TAP MPR, nama Gus Dur tetap dihormati sebagai tokoh besar yang memperjuangkan toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Sebagai guru bangsa yang penuh teladan, Gus Dur adalah cerminan kesederhanaan dan kejujuran. Jangankan melakukan korupsi, kehidupan keseharian Gus Dur saja begitu sederhana. Hal itu diungkap oleh sang sahabat Kiai Haji Mustafa Bisri atau masyarakat mengenalnya sebagai Gus Mus. Gus Dur itu sepanjang hidupnya selalu bersahaja, sederhana dan tidak bergantung kepada selain Allah. Selama itu Gus Dur tak punya dompet. Saya sudah konfirmasi hal ini kepada keluarganya, ungkap Kiai Haji Mustafa Bisri seperti dikutip NU Online. Dalam beberapa cerita lainnya, Gus Dur juga terkadang menegaskan kepada putri-putrinya bahwa uang yang dipegangnya adalah hak rakyat dan hak orang banyak. Betapa kejujuran dan kesederhanaan telah melekat pada diri sang guru bangsa. Gus Dur adalah teladan kebaikan yang telah memberikan warisan keilmuan yang begitu berharga untuk bangsa ini. Al-Fatihah.